Perkenalkan, nama saya Suarez Tokores Rumangun. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu simulasi Monte Carlo dari tugas pada mata kuliah pemodelan dan simulasi. Berikut penjelasannya. Jadi, simulasi Monte Carlo adalah sebuah percobaan probabilitas atau peluang dengan menggunakan sampel random atau acak untuk memodelkan sistem nyata. Apa saja langkah dalam simulasi Monte Carlo? Yang pertama, mendefinisikan distribusi probabilitas, yaitu sebuah data secara pasti dari data masa lalu. Yang kedua, mengkonversikan distribusi probabilitas dalam bentuk frekuensi kumulatif. Yang ketiga, menjalankan proses simulasi dengan menggunakan bilangan acak. Dan yang keempat, analisis dari ukuran simulasi sebagai masukan alternatif, pemecahan permasalahan, dan pengambilan kebijakan. Contoh kasus simulasi Monte Carlo. Contoh kasus simulasi Monte Carlo yang saya ambil adalah permintaan akan komik di salah satu toko buku selama 125 hari belakangan ini. Permintaan komik, nomor urut 1, jumlah permintaan 0, frekuensi permintaan 20. Yang kedua, jumlah permintaan 1, frekuensi permintaan 20. Yang ketiga, jumlah permintaan 2, frekuensi permintaan 20. Yang keempat, permintaan 3, frekuensi permintaan 20. Yang kelima, jumlah permintaan 4, frekuensi permintaan 15. Yang keenam, jumlah permintaan 5, frekuensi permintaan 15. Dan yang ketujuh, permintaan 6, frekuensi permintaan 15. Jumlah hari 125. Dengan adanya keadaan tersebut dapat diubah menjadi distribusi peluang, atau dengan asumsi tingkat penjualan masa lalu akan tetap bertahan sampai ke masa depan dengan membagi frekuensi permintaan dengan total frekuensi permintaan. Yang pertama, tabel distribusi peluang permintaan komik. Nomor urut 1, jumlah permintaan 0, fungsi peluang 20/125 sama dengan 0,16. Yang kedua, jumlah permintaan 1, fungsi peluang 20/125 sama dengan 0,16. Yang ketiga, jumlah permintaan 2, fungsi peluang 20/125 sama dengan 0,16. Yang keempat, jumlah permintaan 3, fungsi peluang 20/125 sama dengan 0,16. Yang kelima, jumlah permintaan 4, fungsi peluang 15/125 sama dengan 0,12. Yang keenam, jumlah permintaan 5, fungsi peluang 15/125 sama dengan 0,12. Yang ketujuh, jumlah permintaan 6, fungsi peluang 15/125 sama dengan 0,12. Jumlah hari 125/125 sama dengan 1. Yang kedua, tabel menentukan distribusi kumulatif permintaan komik. Nomor urut 1, jumlah permintaan 0, fungsi peluang 0,16, fungsi peluang kumulatif 0,16. Yang kedua, jumlah permintaan 1, fungsi peluang 0,16, fungsi peluang kumulatif 0,32. Yang ketiga, jumlah permintaan 2, fungsi peluang 0,16, fungsi peluang kumulatif 0,48. Yang keempat, jumlah permintaan 3, fungsi peluang 0,16, fungsi peluang kumulatif 0,64. Yang kelima, jumlah permintaan 4, fungsi peluang 0,12, fungsi peluang kumulatif 0,76. Yang keenam, jumlah permintaan 5, fungsi peluang 0,12, fungsi peluang kumulatif 0,88. Yang ketujuh, jumlah permintaan 6, fungsi peluang 0,12, fungsi peluang kumulatif 1. Dalam menentukan distribusi kumulatif permintaan komik dengan menjumlahkan fungsi peluang di mana nilai 0,16 tetap dan tidak diubah nilainya, sehingga nilai fungsi peluang kumulatif nilainya 0,16.
Setelah menentukan distribusi probabilitas kumulatif untuk tiap variabel dalam simulasi, selanjutnya tentukan batas atau interval angka acak yang mewakili tiap kemungkinan hasil. Penentuan interval didasarkan oleh kemungkinan kumulatifnya. Yang ketiga, tabel interval angka acak permintaan komit. Nomor urut 1, jumlah permintaan 0, fungsi peluang kumulatif 0,16, interval angka acak 0,01 sampai dengan 16. Yang kedua, jumlah permintaan 1, fungsi kumulatif 0,32, interval angka acak 17 sampai dengan 32. Yang ketiga, jumlah permintaan 2, fungsi peluang kumulatif 0,48, interval angka acak 33 sampai dengan 48. Yang keempat, jumlah permintaan 3, fungsi peluang kumulatif 0,54, interval angka acak 49 sampai dengan 54. Yang kelima, jumlah permintaan 4, fungsi peluang kumulatif 0,76, interval angka acak 55 sampai dengan 76. Yang keenam, jumlah permintaan 5, fungsi peluang kumulatif 0,88, interval angka acak 77 sampai dengan 88. Yang ketujuh, jumlah permintaan 6, fungsi peluang kumulatif 1, interval angka acak 91 sampai dengan 100. Yang keempat, tabel contoh angka acak. Yang pertama 17, 22, 34, 50, 26, 35, 44, 56, 88, dan 99. Berdasarkan angka acak yang telah diperoleh seperti tabel di atas, maka dapat dibuat simulasi untuk 10 hari. Contohnya, untuk angka acak 17, angka itu terletak pada interval angka acak 17 sampai dengan 32, yang berarti berdasarkan angka acak yang telah diperoleh seperti tabel di atas, maka dapat dibuat simulasi untuk 10 hari. Contohnya, untuk angka acak 17, angka itu terletak pada interval angka acak 17 sampai dengan 32, yang berarti permintaan 1 buah komit. Yang kelima, tabel hasil simulasi dari angka acak. Hari pertama, angka acak 17, permintaan atau simulasi 1. Hari kedua, angka acak 22, permintaan atau simulasi 1. Hari ketiga, angka acak 34, permintaan atau simulasi 2. Hari keempat, angka acak 50, permintaan atau simulasi 3. Hari kelima, angka acak 26, permintaan atau simulasi 1. Hari keenam, angka acak 35, permintaan atau simulasi 2. Hari ketujuh, angka acak 44, permintaan atau simulasi 2. Hari ke-8, angka acak 56, permintaan atau simulasi 4. Hari ke-9, angka acak 88, permintaan atau simulasi 5. Hari ke-10, angka acak 99, permintaan atau simulasi 6. Jumlah 27. Maka dari tabel tersebut dilihat bahwa total permintaan buku dalam 10 hari adalah berjumlah 27 buah komik dengan nilai rata-rata 2,7. Sekian dan terima kasih.